Akhirnya bisa kamu langsung share dulu kali ya, Ronaldo, tes case kamu yang kemarin aku udah sempat lihat juga sih. Oke. Tika sebelumnya udah mau mengerjakan. Nggak apa kak. Aku suka ngerjain kayak gitu. Ini aku share screen aja atau gimana kak? Iya boleh, udah bisa kok. Oke. Sudah kelihatan belum ya kak? Aman. Aman. Jadi memang apa namanya, kemarin itu aku masuk nih kali ya. Ini maksudnya mungkin di present aja kali kak ya. Boleh, iya. Jadi memang oke, perkenalkan Kak Ir, Kak Ajeng. Jadi aku Aldo. Eh, Biasa dipanggil Aldo bisa, Ronaldo bisa. Jadi memang kemarin kan diminta untuk bikin konsep ya, bikin konsep content plan, eh, kemudian itu content brief sama timeline gitu ya. Terus ada juga tentang revamp ideas. Jadi memang kemarin itu aku sebenarnya memang aku kerjain dari awal dulu sih. Aku riset dulu. Jadi memang aku akan jelasin dulu overviewnya. Aku bikin journey-nya gimana ceritanya aku bikin konsep dari content plan itu. Kemudian aku jelasin bahwa kita tuh di era satset gitu. Kita di era yang serba cepat semuanya. Jadi yang aku dapat itu tentang bebas cemas itu it's all about gimana ceritanya calon pengguna dana kan menggunakan dana. Jadi kayak ibaratnya dana tuh mempermudah lah, ibaratnya bebas drama gitu. Nanti aku mungkin kasih contoh case-case-nya gitu kan, dramanya seperti apa sih gitu kan. Terus kemudian ada sub campaign bebas cemas gitu. Bebas cemas itu mungkin ada dari ketakutan-ketakutan orang, ini based on riset aku ya kayak. Jadi mungkin kakak ntar boleh apa namanya? Apa ya namanya? Boleh mungkin bisa dibenarkan kan, misalkan bebas cemas tuh harusnya kayak gini, bebas drama tuh harusnya kayak gini gitu. Bebas cemas itu yang aku based on riset aku. Jadi tentang gimana ceritanya supaya si pengguna dana ini gak takut gitu untuk pakai dana, karena dana itu punya yang namanya security feature yang banyak gitu, dan aman gitu untuk makainya gitu. Jadi di sini aku kurang lebih aku jelasin kenapa bebas drama, kenapa bebas cemas, kemudian frameworknya aku bikin. Memang pada dasarnya pasti kayak gini sih, mungkin build awareness, engage people, action gitu kan. Gimana cara kita bikin orang aware loh tentang ini ada dana loh, ada dana gitu kan. Terus engage people, mungkin matriksnya kalau misalkan kalau di kita sebagai orang sosial media ini kali ya, mungkin komen atau view gitu kan. Sorry, kalau build awareness mungkin view lah, atau kalau engage people mungkin kayak komen segala macam gitu kan. Terus gimana sampai journey-nya mereka bisa make dana gitu. Terus aku riset juga untuk data audiensnya. Dari data audience memang Instagram dan TikTok ini memang kurang lebih mirip-mirip, tapi mungkin yang membedakan ya persentasenya aja gitu. Persentase, kemudian uh, mirip-miripnya di age di 18 sampai 24 tahun. Jadi kalau dari sini aku bisa bilang kalau kita make Instagram dan TikTok, mungkin kita bisa bilang jualannya kayak kita targetnya mungkin jualannya kita bikin trust orang tuh di Instagram. Jadi kita ngasih konten visual-visual yang oke-oke gitu kan. Bisa juga karena mungkin sekarang Instagram ada Reels, ya kita manfaatin apa yang kita upload di TikTok di Instagram juga gitu. Kemudian di TikTok kita manfaatin tentang kita manfaatin fitur-fiturnya gitu, kayak misalkan fitur apa namanya, efek, terus sound gitu kan. Kita cari tahu lah gitu, ibaratnya TikTok itu mungkin ini kan masih menjadi pertanyaan gitu bagi semua orang yang pakai sosial media, pakai TikTok gitu kan. Gimana sih supaya masuk ke FYP itu kayak gimana gitu kan? Ya balik lagi gitu. Kalau misalkan nanti kita mau bikin konten di TikTok ya, gimana caranya orang untuk mengulang-ulang lah, ibaratnya mengulang-ulang nonton itu. Jadi kayak ibaratnya kita carilah ide yang
kira-kira ini dana banget gitu, ini dana banget. Jadi kayak ibaratnya orang, oh udah inget ini dana, terus kayak ketika kita ngasih apa namanya, kita bikin di TikTok ini tuh orang ini anak-anak muda gitu. Jadi kita pakai pakai cara supaya ini semuanya nyampe ke market anak muda gitu. Terus aku bikin, nah inilah. Jadi aku bikin 2 kategori lah ya, tentang knowledge content sama experience content. Jadi pada dasarnya mungkin aku bikin gitu di knowledge content ini, aku pengen kasih tahu nih objektifnya tuh apa sih fitur-fitur yang ada di Dana gitu kan. Terus mungkin kita bisa dari fitur, misalkan dari yang bagian transfer atau nabung emas, investasi, atau kita knowledge itu bisa tentang edukasi. Ntar kita bisa ngomongin tentang investasi itu kayak gimana gitu kan. Terus mungkin yang aku ambil contoh di sini kayak kan ibaratnya banyak gitu ya. Udah banyak banget Instagram apa namanya, di sosial media gitu, akun-akun yang oke, kita pakai akun ini, kita bikin gimana caranya ibaratnya kita untuk ini knowledge nih, apa, tentang edukasi tapi nggak membosankan gitu. Makanya di sini aku outputnya aku bikin edukasi tentang edukasi yang interaktif gitu kan. Nah, aku dapat referensinya dari ini, kalau kakak tahu Iben Ma ini, Iben itu jadi ibaratnya kita nanya lah, ibaratnya kita nanya ke orang-orang gimana fitur-fitur di Dana atau apa, bebas aja. Yang penting nanti outputnya kita, misalkan kita kasih hadiah gitu, kita kasih value, kita kasih hadiah, pakai Dana gitu kan. Terus ini jadi outputnya apa? Kita bisa dapat instant community gitu. Jadi ntar orang berbondong, terus kita dapat ide konten juga dari misalkan kita ayo komen gitu supaya ntar dapat hadiah gitu kan. Nah, ibaratnya kita dapat engagement juga dari orang-orang untuk komen. Kemudian Kak, maaf ya sebentar, aku matiin lampunya, agak panas soalnya jadinya. Agak gelap, nggak apa-apa ya Kak? Ya. Jadi bikin kayak gimana caranya supaya orang bikin komen, terus kita dapat ide dari mereka juga, kita kasih value-nya apa, kita kasih hadiah gitu. Tapi semuanya pakai kita by Dana, jadi semuanya transfer pakai Dana, misalkan seperti itu gitu. Terus experience content apa? Mungkin kita bisa bikin, ini aku ambil contohnya, kalau pakai Dana, kalau kalian nggak perlu repot-repot keluar panas-panasan, apa namanya, ngantri segala macam. Kalau pakai Dana, kita bayar listrik aja nggak perlu ribet gitu kan. Pakai Dana hidup bebas drama kayak gitu. Terus aku udah dapet dari big picture-nya sampai details-nya, sampai aku bisa menyimpulkan bahwa oke, kalau di Instagram sama TikTok ini ya udah gitu. Kita pakai tone and manner-nya tuh yang informatif, casual, dan atraktif gitu. Jadi kita pakai yang konten yang bikinnya yang santai tapi tetap menarik gitu dan informatif gitu. Dan di sini aku ambil contoh konten briefnya di tentang edukasi. Aku ambil contoh kan, kemarin kan briefnya itu bikin captionnya, bikin copy visual, terus visual reference-nya aku ambil visual reference-nya jadi dari salah satu konten kreator yang khususnya emang di apa ya bilangnya ya, aku ambil contoh ini, dia tuh kontennya tentang apa sih Kak, aku bingung, grafik apa, Kenapa? kalau misalkan kontennya itu yang kayak gambar motion grafik. Oh, motion. Iya, aku ambil contoh motion grafik gitu kan. Gerak gitu. Iya, motion grafik. Ini aku ambil referensinya dari dia. Terus untuk captionnya, transaksi bebas cemas dengan keamanan yang jelas. Jadi kayak di sini aku captionnya sih aku agak ini sih. Aku karena memang aku suka pakai rima kata, jadi kayak bebas cemas, keamanan yang jelas. Jadi kayak aku suka pakai rima supaya lebih apa ya? Lebih mudah dicerna aja sih sama orang. Terus untuk copy visualnya intinya aku bikin secara motion grafik
kita tuh ini ada OTP, ada PIN, ada face verification gitu. Kemudian untuk ya entertaining aku ngambil untuk reels gitu kan. Untuk reels eh, ini kan lagi ada tren gitu. Tren yang kalau kakak tahu tuh yang pakai emoji terus kita ngomong apa gitu kan. Jadi aku ngambil ini terus misalkan nabung emas bebas cemas gitu kan. Kita ngomong kayak gitu. Terus captionnya aku bilang kira-kira ekspresi yang cocok sama kalian ketika nabung emas di Dana tuh gimana ya. Nah isi emoji di kolom komentar ya itu aku contohnya tuh ibaratnya aku pengen ini sih. eh, Pengen aku kasih call to action juga di captionnya gitu. Ibaratnya di terakhirnya aku supaya mereka komen gitu kan. Komen dan emoji dan yang nggak terlalu orang tuh apa namanya nggak terlalu ribet lah untuk komennya gitu. Terus untuk timeline, jadi kan memang aku kemarin waktu yang Kak Iyer bilang kalau di Dana itu apa namanya eh bikin timeline, bikin timeline kontennya itu kita seminggu lah, kita batchingnya seminggu gitu kan. Jadi ini aku ambil contoh aja mungkin kita kayak oke ini story misalkan kayak di Senin itu kita feeds gitu. Abis itu di Selasanya kita reels, kemudian begitupun dengan TikTok segala macam. Jadi emang sebenarnya kalau ini sejujurnya aku ngambil dari ini sih, ngambil dari Dana. Aku lihat seminggu ke belakang itu kapan sih Dana ngupload feeds, kapan itu Dana itu ngupload reels kayak gitu sih kak. Terus untuk revamp ideas, jadi kalau di sini sebenarnya buat aku udah bagus, tapi kan memang katanya gimana sih kamu ubah komunikasinya kayak gimana gitu. Jadi kalau di sini aku ngambil di bagian kumpulin dana pointsnya, jadi kayaknya bagus, kayaknya lebih works ya kayaknya ya. Belanja pakai Dana dapat Honda PCX karena itu lebih straightforward, lebih ibaratnya kelihatan achievable dibanding kalau misalkan kita ngomongin kumpulin dana points, jadinya ibaratnya orang tuh harus ada eh, oh kita harus ngumpulin dana dulu baru dapat hadiah. Kalau misalkan belanja pakai dana dan dapat Honda PCX itu eh, lebih achievable lah kelihatannya seperti itu. Kalau dari aku sih paling itu aja sih kak. Oke, thank you Aldo. Iya kak. Paling tadi udah sempat ngecek-ngecek juga sih Do untuk apa namanya konten planningnya gitu ya. Terus udah apa kamu udah bikin semacam apa ya research gitu juga kan untuk audiens di TikTok ataupun di Instagram gitu. Iya. Terus udah apa uh, lumayan lengkap sih sebenarnya ada timeline juga karena memang itu kan kemarin test case-nya tuh untuk weekly timeline gitu ya. Iya. Iya, paling nanti kayak aku pengen nanya sih kayak berapa kayak poin yang ada di slide atas itu mana ya? Coba boleh next sedikit. Ini kan referensinya ya. Oh ya, betulnya sampai di sini kayak mau ini sih kayak meluruskan gitu. Kalau di kamu tulis yang copy visual kan kamu tulis kayak memperlihatkan kondisi orang cemas, kemudian memperlihatkan fitur-fitur kamu. Karena ini mungkin lebih ke situasi ininya kali ya, kontennya gitu. Kalau misalnya untuk si kopi itu sebenarnya emang kopi yang ada di visualnya itu baru namanya kayak kopi visual sebenarnya itu. Kalau untuk kayak memperlihatkan kondisi ini sih dia lebih kayak kontennya sih kayak personality orangnya itu. Isi kontennya itu mau kayak gimana itu yang mungkin lebih cocok. Kalau kopi visualnya ya kamu mau tulis kayak OTP pin face verification, nah itu mungkin masuknya ke dalam kopi visual. Terus kalau yang kayak konten di bawah sih ini reels Instagram sih gak ada yang gimana ya karena memang kayak gitu kan bentuknya harus video kan kalau reels. Dan emang nih yang ini emang aku juga cek sih lagi trending tuh yang emoji itu karena following the trend juga kan. Terus abis itu nah yang ini juga sama nih kayak copy visual ini yang kayak ngomong nabung emas bebas cemas sesuai karakter emoji. Jadi kan masuknya kayak ke brief kan. Jadi setelannya ngomong si nabung emas bebas cemas. Sedangkan kalau misalnya untuk copy visual tuh yang ini yang teks ada nabung emas di Dana bikin bebas cemas, nah itu namanya copy visual kayak gitu. Habis itu tadi mau ke atas dikit
Nah, yang ini kan tadi kamu ngejelasinnya tuh singkat banget ya. Jadi kejelasannya kayak tone and manner-nya tuh informatif, casual sama atraktif. Nah, kalau yang slide kayak yang bagian big picture sampai details itu gimana itu maksudnya? Oh iya, oke. Hmm. Jadi aku dari big picture sampai details itu sebenarnya lebih ke akumulasi yang di atas tadi sih kayak yang aku jelasin. Jadi kayak highlight the problems. Jadi kita highlight tuh kalau misalkan uh, gak pakai dana tuh kayak gimana gitu kan. Terus abis itu kita kan ini kan platformnya kan Instagram sama TikTok. Abis itu aku cari tahu gitu target marketnya. Mungkin sebenarnya memang pada dasarnya apapun yang kita taruh di Instagram di TikTok ya there is the market sih pasti. Maksudnya kayak ibaratnya mungkin ini aku cari market terbanyak tuh di 18 sampai 24 tahun. Oke. Jadi habis itu aku berarti aku bikin lagi tuh kira-kira kontennya seperti apa nih yang bikin tentang knowledge sama experience konten, baru ntar yang detailsnya ya inilah aku akumulasi bikin cuan and manner-nya kita gimana gitu, kita bikin kontennya seperti apa ya kayak gitu. Distribution target market, kan mau melatih teman. Oh, jadi kayak prosesnya sebenarnya ya. Iya kak. Oke, oke, oke. Terus apa lagi ya? Aku sih kayaknya sih udah deh. Coba berkata sedikit gak, Dok? Boleh. Ini juga aman sih yang ini mah. Terus major partnya itu yang ini ya, insight audience ya. Iya. Oh iya iya iya. Download app. Iya bener sih ya. Enggak masalah soalnya sih sebenarnya kalau TikTok emang dia tuh audiensnya tuh banyaknya emang yang masih kuliah sih sebenarnya. 18 sampai 24. Tapi kalau misalnya si Instagram sebenarnya tuh dia lumayan banyak, sekarang ada 24 sampai 35 gitu. Kayak atasnya TikTok gitu. Karena emang TikTok banyaknya itu anak-anak SMA, anak-anak kuliah, itu lagi rame-ramenya sih kalau untuk si TikTok. Tapi kalau misalnya untuk yang gender distributionnya emang ya sih kebanyakan cewek sebenarnya. Begitu. Udah sih kayaknya aku mah. Coba di atas sedikit dok. Paling framework yang tadi ya. Iya. Dari building awareness, terus engage people, terus baru ke action. Terus oke sih sebenarnya. Udah aman sih sebenarnya kalau dari aku. Thank you. Thank you kak. Kak Jeng ada mau tambahin nggak? Sebenarnya aman sih, cuma dikit aja kali ya dok di ketika menjelaskan bebas drama, apa namanya, tiba-tiba kita langsung masuk ke bebas cemas lagi. Mungkin di situ lo bisa cari bridgingnya kali ya, misalkan next time Oh iya. apa concepting si ideasnya dan segala macam, mungkin dari situ di breakdown dulu si bebas drama ini ada apa aja. Karena kalau kita lihat di sini kayak ada gapnya aja gitu. Dari atas lo coba mengulik si bebas drama ini sebenarnya apa, tapi begitu masuk ini langsung ke bebas cemas. Jadi kayak nggak ada bridgingnya. Si bebas drama nih, misalkan kita awam gitu ya, terus kita melihat ini bebas drama lantas diapain nih gitu. Jadi kalaupun memang mau the whole mau bahas bebas cemas sendiri pun nggak usah mengulik si bebas drama pun sebenarnya nggak apa-apa gitu. Karena kan saya memang sebenarnya big idea-nya adalah si bebas drama itu. Bebas cemas adalah cabangnya si bebas drama ini gitu kan. Kalau gue sih ngeliatnya di sini aja sih ada missing point sedikit memang ketika lo sudah menjelaskan si bebas dramanya di atas, tapi bridging ke bebas cemasnya yang agak jumpy ya, tiba-tiba kita di halaman ini udah langsung ngebahas si bebas cemasnya gitu. Itu aja, tapi so far sih maksudnya nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Memang flow-nya menurut gue juga udah oke. Ya memang kalau content planning kan memang begitu ya. Aduh maaf ya nih, gue anak gue ini gue saya perkenalkan gitu sih dari aku. Terus kalau misalkan yang yang tadi yang copywriting boleh ke bawah kah sebentar. Nah ini
ini sih emang ini meluruskan dikit aja ya, maksudnya menurut gue sih sebenarnya copywriting itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua itu yang penting adalah konteksnya pas, konteks dan objektifnya untuk nyampein message ke audiensnya itu pas menurut gue. Tapi sedikit mau meluruskan, memang apa namanya, blocking the users dan dapat hadiah harus ngumpulin dana points, that's the actually that's the that's the rule sebenarnya gitu. Jadi bukan blocking untuk harus ngumpulin dana points dulu, karena memang untuk mendapatkan si hadiahnya itu you have to kumpulin the points first gitu. Itu gue mau meluruskan itu aja sih. Jadi maksudnya supaya nanti kadang kita melihat sesuatu tuh memang ya, mungkin kalau orang awam melihatnya ya dapat hadiah harus ngumpulin poin dulu, emang harus transaksi dulu gitu. Tapi memang kadang ketentuannya tuh, kadang kenapa kita sampai mengeluarkan message yang seperti itu, mungkin di balik itu tuh ada ketentuan-ketentuan yang memang harus dimasukin di message-nya gitu sih. Tapi balik lagi ya, maksudnya yang lo sampaikan memang tidak ada yang salah atau benar, tapi memang kalau memang konteksnya pakai dana terus dapat Honda PSX, memang directnya begini sih gitu. Misalkan case-nya adalah tidak ada ngumpulin dana points ya gitu. Dapat segitu sih dari aku. Lo ada yang bertanya nama gue sama Yer nggak? Kira-kira? Paling lebih ke ini sih Kak, aku yang bagian sini emang, jadi kan memang aku lebih ke nyari tahu ya apa ya kira-kira yang bisa diubah ya. Jadi kayak aku langsung tiba-tiba itu benar-benar dan kata slightly blocking ini aku nggak tahu ya, mungkin karena aku udah terlanjur pakai bahasa Inggris ngomonginnya, jadi kayak kesannya kayak sedikit ngeblok gitu kan. Jadi kayak aku sebenarnya pengen apa ya, mungkin katanya terlalu lebay sih slightly blocking di sini, tapi ya itu sih mungkin karena dibilang revamp ideas jadi kayak aku coba. Ya, it's okay. Maksudnya lebih ngejelasin ke ininya aja sih, backgroundnya, briefnya sebelumnya gitu. Tapi maksudnya jikalau briefnya memang tidak ada dana poin, sebenarnya copywriting lo itu udah direct juga gitu, karena memang jualan apa lagi sebenarnya. Misalkan briefnya tanpa ngumpulin dana points ya, ini konteksnya yang satu memang ketentuannya memang harus kumpulin dana points dulu karena lo harus nuker dan mendapatkan hadiah ini. Yang di satu lagi misalkan yang lo bikin ini adalah briefnya itu memang ya udah transaksi aja sebanyak-banyaknya di PRJ pakai dana gitu. Bener juga gitu kalau misalkan briefnya seperti itu gitu. Jadi maksudnya lebih ini aja sih, lebih ngasih gambaran bahwa kadang kita juga harus menjawab si brief dari yang punya campaign gitu kan gitu. Balik lagi itu tadi, copywriting tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi hanya konteksnya apa, key message-nya gimana, targetnya sesuaikah sama objektifnya gitu. Kurang lebih sih gitu. Ada lagi? Sama ini sih Kak, aku mau nanya tentang riset tentang bebas drama sama bebas cemas ini, aku kira-kira benar gak? Sebenarnya sih benar sih. Iya, overall sih aman sih kayak. Overall sih aman sih. Bebas drama tuh ya, iya, maksudnya emang kita juga pengen ngomongin ke orang bahwa bebas drama tuh sebenarnya ya emang gak ribet dan apa ya, kayak palu gada gitu loh, lo bisa melakukan apa aja di dana gitu kan, karena mostly sebenarnya lo mau bayar apapun bisa gitu, mau dari telepon terus lo mau bayar paspor dan segala macem tuh ada gitu di situ gitu. Jadi itulah nih yang kita ini bebas drama. Dan lo maksudnya yang lo tulis di sini juga nggak salah juga, benar juga gitu. Emang arahnya juga ke situ. Bebas cemas juga pun gitu. Betul. Gitu. Aman kalau ini mah sudah komplit researchnya. Nice. So, ada lagi gak dong yang mau tanya? Dari konteks ini apa gimana Kak? Iya, bebas. Iya, Mau bebas. nanya terserah bebas. Oh iya, paling aku mau nanya sih kan Kakak Kair kemarin bilang tuh kan tentang konten Ridana tuh bikinnya tuh weekly gitu kan. Terus memungkinkan gak sih Kak batching konten tuh
ya udah kita nggak weekly, tapi ya udah kita bisa bikin 2 sampai 3 minggu ke depan gitu. Nggak memungkinkan ya, Kak? Mungkin aja sih kalau ada waktunya gitu. Tapi Oh kan gitu. sebenarnya ada juga konten-konten requestan lainnya kan yang datang dari pihak lain gitu sebenarnya gitu. Kalau misalnya untuk konten yang regular konten kita itu bisa aja kalau mau dicicil buat 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan. Cuma nanti pasti akan ada additional konten lainnya gitu, kayak promo yang mau naik kah. Kan pasti kan banyak ya beberapa promo yang akan naik gitu. Nah itu juga kan harus kita jatuhin lagi kan, harus kita cocokin lagi sama kontennya. Nah biasanya kalau misalnya untuk yang request itu biasanya itu emang weekly kita reviewnya, jadi memang kebanyakan sih weekly. Cuma kalau misalnya untuk regular content kita mau dicicil 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan sih nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi kan kadang-kadang juga ada lagi tren yang lagi happening ya di sosmed gitu kan. Jadi kalau misalnya kita lagi ramenya sekarang terus kita bikin konten 3 minggu lagi gitu kan kayak kurang relate sebenarnya gitu. Jadi harus disesuaikan lagi sebenarnya sama kebutuhannya Oke. itu. Lagi gak Dok? Hmm, Aman. sama terakhir nih Kak ini. Kira-kira kalau bikin timeline konten Kakak, menurut Kakak kayak gini apa kurang lengkap? Kalau aku sih nggak tahu ya, aku merasa masih ada yang bisa di ini lagi sih. Kalau emang temen sih emang bener sih kayak gitu, nggak gimana-gimana gitu. Emang kayak gitu di detail juga kan, misalnya hari Senin mau postingnya apa, feed kah atau apa gitu, terus hari Selasa ada feed, ada reels, ada TikTok misalnya kayak gitu. Emang pasti kayak gini sih overall di detailin gitu ya, channel mana yang mau di-upload kan. Oke. Gitu. Oke Kak. Ya aku sudah aman. Aja udah aman belum? Aku sudah. Nanti Aku kalau sudah. misalnya Aldo mau ada tanya-tanya lagi bisa tanya emailnya dulu ya ke Dira gitu, di email kah atau apa gitu kalau misalnya emang ada yang mau tanyain. Oh, oke Kak. Kalau sekarang masih ada yang penasaran sama kita, Iya. boleh loh. Mumpung masih ada Oh waktu. iya. Oke ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Bebas. Obatnya sih juga udah banyak yang ngobrol gitu ya. Sebenarnya aku oke nanya lagi. Ini Kak, eh jadi tuh kalau misalkan kemarin tuh aku masih agak agak rancu tentang sosial media sama konten gitu. Jadi kalau sosial media yang seingatku cuma mau make sure sih Kak, sosial media itu lebih ke misalkan ada dari tim business development atau kayak gimana dia butuh kayak gini ke tim kreatif segala macam, sosial medianya kayak gimana, baru dia yang menghubungkan itu dengan konten ya Kak, kayak gitu. Terus kalau konten konten associate itu bener-bener pure kita mau bikin konten apa gitu, kayak gitu kah atau terus untuk yang megang sosial media itu siapa gitu. Sebenarnya sih hampir gimana ya? Kalau yang kedua sih emang iya, yang kalau konten asosiasi itu kita akan pasti bikin konten kan. Cuma kalau di luar itu ada tim lain yang mau request slot buat di sosmed, nanti kita juga yang bakal lihat lagi tuh jadwal kita di sosmed itu untuk minggu depan kayak gimana gitu. Jadi kita akan overview gitu jadwal kita, jagain timeline kita kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk yang upload nanti juga ada sendiri gitu, ada social media internship gitu. Jadi overall kalau misalnya untuk bikin konten ya kita bikin konten, kita ngecek, kita kalau misalnya ada promo campaign yang lagi mau naik itu harus di make sure juga apakah bisa di
tap in sama fun content biar gak langsung promonya yang ditonjolin gitu, atau emang harus tinggal